Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Rizka Syifaul Kolbi dengan NPM 20130226061. Kelas A, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal-soal UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan 2021. Soal yang pertama. Apa pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada tahap remaja? Penjelasannya, pada masa remaja adalah masa di mana peserta didik mencari jati diri mereka. Maka pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada tahap remaja, yaitu dengan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik remaja, guru ataupun orang tua dapat ikut andil dalam pencarian jati diri yang baik untuk peserta didik remaja, serta dapat mengawasi tingkah laku mereka. Dan seorang guru pun akan mudah menentukan model pembelajaran yang peserta didik remaja itu menyukai dan merasa nyaman, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan tercapailah tujuan pendidikan dan kompetisi pedagogik dengan baik. Dapat dibayangkan jika pada masa remaja tersebut orang tua maupun guru tidak mengetahui atau tidak memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya, maka peserta didik remaja tersebut akan mengalami masalah dalam perjalanan proses belajarnya. Contoh, ketika peserta didik remaja melakukan suatu kesalahan, jika guru maupun orang tua tidak mengetahui bagaimana tahap-tahapan pertumbuhan perkembangan masa remaja, maka mereka akan mengejudge peserta didik tersebut tanpa memberikan arahan ataupun menasehati. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana proses belajar peserta didik dari yang belum tahu menjadi tahu, serta dari yang tidak tertarik menjadi tertarik pada suatu pelajaran. Penjelasannya, proses belajar peserta didik adalah serangkaian tahapan yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku, kognitif, afektif, dan psikomotorik pada individu yang belajar dan bersifat positif. Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan jika seorang pelajar tidak mengalami perubahan kognitif, afektif, maupun psikomotorik pada hal positif, maka dia belum bisa dikatakan belajar. Dan di sini ada fase proses belajar peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak tertarik menjadi tertarik, yaitu A. Fase kognitif. Apa yaitu fase kognitif? Fase kognitif adalah fase di mana peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru, baik dengan metode ceramah ataupun berdiskusi dan menelaah suatu ilmu. Yang B, fase asosiatif. Apa itu fase asosiatif? Fase asosiatif adalah fase di mana peserta didik mengetahui ilmu yang telah diberikan oleh guru,
peserta didik memahami ilmu yang telah disampaikan oleh guru ataupun hasil diskusi. Kemudian setelah itu diadakan evaluasi. Evaluasi tersebut dapat berupa kuis ataupun post-test dan sebagainya, guna mengasah kemampuan mereka atau mempertajam ingatan mereka dan pemahaman mereka. Dari sini, mereka akan tumbuh rasa tertarik pada mata pelajaran. Yang C, fase otomatif. Apa itu fase otomatif? Fase otomatif adalah fase di mana peserta didik akan merespon dengan cepat dan sigap apabila terdapat pertanyaan dari guru. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Dikarenakan mereka sudah terasah dengan baik. Mereka sudah dijelaskan oleh guru tentang ilmu tersebut, kemudian mereka sudah diasah melalui fase asosiatif, sehingga ingatan mereka dan kemampuan mereka sudah sangat terasah dengan baik, dan spontanitas ketika guru mengulang pertanyaan tersebut, mereka akan dengan sigap menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 3. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Dari beberapa faktor tersebut, manakah yang paling mempengaruhi dan jelaskan mengapa? Penjelasannya, proses belajar dipengaruhi oleh 2 faktor secara umum, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi apa saja? Faktor internal meliputi kecerdasan peserta didik, psikologi peserta didik, dan lain sebagainya. Adapun faktor eksternal meliputi lingkungan sosial di mana peserta didik tersebut tinggal, teman saat di sekolah, guru, orang tua, dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa pendapat bahwasannya proses belajar itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar itu seperti bagaimana metode belajar yang pas untuk peserta didik. Faktor pendekatan belajar tersebut dapat dimasukkan dalam faktor internal maupun eksternal. Jika dimasukkan dalam faktor internal, maka metode belajar memang harus diketahui oleh peserta didik tersebut. Agar apa? Agar dia mendapatkan kemudahan dalam belajar. Jika kita masukkan ke dalam faktor eksternal, maka perlu bagi seorang guru untuk mengetahui metode belajar yang pas untuk peserta didiknya. Namun, karena banyaknya peserta didik yang diajar oleh guru, dan tentunya pasti berbeda-beda dalam metode pembelajaran yang pas untuk mereka, maka guru tidak bisa selalu menggunakan metode belajar dalam setiap kali pengajaran. Dan di sini, manakah faktor yang paling mempengaruhi dalam kegiatan belajar? Faktor yang paling mempengaruhi proses belajar peserta didik adalah faktor internal. Mengapa? Karena pada hakikatnya pengendali keberhasilan peserta didik dalam belajar adalah diri peserta didik itu sendiri. Yang menjadi patokan atau sumber adalah diri peserta didik itu sendiri. Guru, teman, lingkungan sosial, maupun orang tua hanya sebagai penunjang, penyemangat dalam proses belajar peserta didik tersebut. Apabila faktor internalnya peserta didik tersebut terganggu,
maka keberhasilan proses belajar pun akan memburuk, meskipun faktor eksternalnya bagus. Sedangkan jika faktor internalnya stabil dan baik, sekalipun faktor eksternalnya kurang baik, maka peserta tersebut akan tetap bisa menyesuaikan diri dan mencari pengetahuan-pengetahuan dengan cara kreatifnya. Seperti contoh, seorang peserta didik mengalami gangguan psikologi. Sekalipun guru dan lingkungannya adalah lingkungan dan guru yang sangat bagus, akan tetapi peserta didik tersebut akan mengalami kendala dan akan mengalami hasil belajar yang tidak maksimal. Adapun sebaliknya, seorang peserta didik memiliki kecerdasan, psikologi, dan keadaan diri yang baik serta motivasi yang tinggi. Bagaimanapun guru, teman, dan lingkungan sosialnya, maka ia akan tetap mencari serta menyesuaikan diri untuk mendapatkan ilmu dengan cara kreatifnya. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan secara singkat karakteristik pengembangan emosi remaja dan bagaimana kondisi remaja yang terjadi apabila tidak dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua. Penjelasannya, pada usia remaja awal, karakteristik perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa. Emosinya bersifat negatif dan temperamental. Sedangkan pada remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Jadi, sering kita jumpai pada masa remaja awal, anak-anak remaja melakukan tindakan-tindakan ataupun hal-hal yang kurang pantas untuk dilihat atau sebagainya. Karena apa? Karena labilnya emosi mereka pada masa remaja awal. Dan ketika kita melihat para remaja, peserta didik remaja akhir, mereka sudah mulai berpikir bagaimana untuk masa depan mereka dan mengontrol setiap tindakan-tindakan mereka agar menjadi tindakan yang baik dan bermanfaat untuk lingkungan dan diri mereka sendiri. Dan pada usia remaja adalah masa transisi yang mana masa mereka mencari jati diri. Jadi bagaimana jika kondisi emosi remaja yang terjadi apabila tidak dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua? Jika remaja tidak dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua, maka akan terbentuk sistem kepribadian yang tidak menggambarkan keadaan diri yang sebenarnya. Bahkan, mereka juga dapat melakukan hal-hal buruk di luar batas wajar. Seperti yang kita temui di dalam lingkungan kita. Banyak sekali anak-anak yang sesuatu yang di luar batas wajar, seperti mengonsumsi narkoba ataupun minuman-minuman keras. Jadi sangat penting sekali peserta didik remaja mendapatkan pembekalan atau pemahaman dari orang tua maupun guru. Agar apa? Agar ketika mereka bertindak atau bertingkah laku, mereka akan menggunakan pemahaman-pemahaman dan nasihat-nasihat dari orang tua maupun guru mereka. Berikut ini adalah salah satu contoh kenakalan remaja yang mana bisa jadi salah satu sebab utamanya adalah kurangnya pemahaman yang baik dari guru ataupun orang tua, atau kurangnya perhatian guru ataupun orang tua sehingga mereka seperti ini.
Selain tawuran, ada juga mengonsumsi narkoba bisa atau dapat dijadikan salah satu pelarian peserta didik yang kurang pemahaman dari yang baik dari guru ataupun orang tua, atau kurang perhatian dari guru maupun orang tua. Selain tawuran dan pergaulan bebas dan mengonsumsi minuman keras juga dapat dijadikan pelarian para peserta didik yang tidak memiliki pemahaman yang baik dari orang tua maupun guru, atau bagi mereka yang kurang perhatian orang tua dan guru. Mengapa mereka memilih perbuatan seperti itu? Karena perbuatan itu akan membuat mereka bahagia dan melepas stres karena kurangnya perhatian orang tua maupun guru. Agar apa? Agar ketika mereka bertindak atau bertingkah laku, mereka akan menggunakan pemahaman-pemahaman dan nasihat-nasihat dari orang tua maupun guru mereka. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 5, bagaimana memaksimalkan aktivitas belajar pada peserta didik agar mereka mampu menyeimbangkan antara berpikir dan mengingat. Penjelasannya, cara memaksimalkan aktivitas belajar agar peserta didik dapat menyeimbangkan berpikir dan mengingat adalah dengan menggunakan berbagai variasi menarik dalam pembelajaran untuk melatih kemampuan berpikir dan mengingat peserta didik. Kira-kira variasi apa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan mengingat peserta didik? Variasi tersebut seperti mind mapping, mencatat dengan pemetaan pemikiran. Mengapa? Karena peta pikiran ini dapat mengembangkan potensi kerja otak peserta didik dengan mind mapping. Ini adalah contoh mind mapping. Jadi dengan yang berjudul terkait gaya ya, gaya apa saja, kemudian pengaruh gaya apa saja. Dengan belajar menggunakan peta pikiran seperti ini, maka peserta didik akan lebih mudah untuk mengingat dan menghafalnya. Bisa juga dengan bentuk seperti ini, tidak masalah sebenarnya bentuk mind mapping seperti apa, yang jelas dia berbentuk ringkasan agar melatih peserta didik untuk berpikir, mengingat apa saja yang sudah dipelajari kemarin dengan peta-peta pemikiran seperti ini. Baiklah, untuk soal selanjutnya, soal yang terakhir yaitu nomor 6. Seberapa pentingkah motivasi dalam kegiatan belajar? Bagaimana cara melihat motivasi peserta didik yang kurang, dan bagaimana cara memberikan motivasi kepada peserta didik? Penjelasannya, motivasi dalam kegiatan belajar sangatlah penting. Mengapa? Karena motivasi dapat menjadi penggerak serta pendorong peserta didik untuk berprestasi dan aktif dalam belajar. Didik yang kurang, dan bagaimana cara memberikan motivasi kepada peserta didik? Penjelasannya, motivasi dalam kegiatan belajar sangatlah penting. Mengapa? Karena motivasi dapat menjadi penggerak serta pendorong peserta didik untuk berprestasi dan aktif dalam belajar.
motivasi dalam belajar ini terbagi menjadi dua. Motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal, motivasi dalam diri sendiri, dalam diri peserta didik tersebut. Dan motivasi eksternal itu motivasi dari orang-orang yang ada di sekitar peserta didik tersebut. Dan dari dua jenis motivasi ini, manakah motivasi yang lebih maksimal untuk membuat peserta didik tersebut mencapai hasil pembelajaran yang maksimal? Yaitu motivasi internal, motivasi dalam diri sendiri. Mengapa? Karena pengendali proses belajar peserta didik adalah peserta didik tersebut sendiri. Jika motivasi dalam diri peserta didik tersebut kurang, sebanyak apapun motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang ada di lingkungannya, guru, teman, maupun orang tua ataupun tetangga, maka ia akan tetap malas dan hasil belajarnya pun akan tetap konstan atau menurun bahkan. Tapi jika motivasi dalam diri peserta didik tersebut sangat tinggi, sekalipun orang-orang yang ada di sekitarnya tidak memberikan motivasi, atau mungkin memberikan namun hanya sekali dalam seumur hidupnya, ia akan tetap bekerja keras untuk menjadi peserta didik yang berprestasi dan menghasilkan capaian pembelajaran yang maksimal. Ini terkait motivasi. Dan bagaimanakah cara guru untuk melihat motivasi peserta didik yang menurun? Melihat kurangnya konsentrasi dan antusiasnya peserta didik pada saat guru menjelaskan suatu pelajaran. Contoh, ketika seorang guru menjelaskan suatu pelajaran, peserta didik tersebut sibuk bermain dengan pena, atau melempar-lempar kertas dengan temannya, atau melamun, atau bahkan tertidur. Konsentrasinya kurang dapat menandakan bahwa motivasi belajarnya pun berkurang. Atau bisa juga guru dengan melihat seberapa sigapnya, seberapa semangatnya peserta didik dalam mengerjakan tugas dan mengumpul. Jadi jika peserta didik tersebut mengerjakan tugas malas-malasan dan mengumpul tugas pun terlambat, maka itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa motivasi belajar mereka sedang menurun atau sedang berkurang. Atau dengan cara yang ketiga, melihat hasil ujian ataupun kuis yang diberikan oleh guru. Jika hasil ujian tersebut menurun atau hasil kuis tersebut menurun, maka itu akan menjadi salah satu tanda bahwasannya peserta didik tersebut motivasinya sedang menurun. Jadi mereka tidak semangat dalam memperhatikan guru, tidak semangat dalam mengerjakan tugas, tidak semangat dalam menumpul tugas, dan tidak semangat dalam belajar untuk ujian maupun kuis. Dan apa sebab dari menurunnya motivasi peserta didik tersebut? Bisa jadi karena keadaan psikisnya, atau dengan atau peserta didik tersebut mengalami stres, atau mungkin tidak suka atau mengalami kesulitan dalam suatu pelajaran, sehingga dia merasa berat atau merasa malas atau merasa enggan dalam konsentrasi memperhatikan maupun mengumpul tugas ataupun belajar untuk hasil ujian dan kuis. Jadi tipsnya untuk guru, silahkan diperhatikan untuk peserta didik tersebut. Jika hasil belajar mereka menurun
atau konsentrasi mereka menurun, tandanya motivasi mereka sedang menurun. Dan bagaimanakah cara guru memberikan motivasi kepada peserta didik? Cara guru memberikan motivasi kepada peserta didik adalah dapat dengan memberi motivasi secara langsung di kelas. Bisa di kelas atau bisa empat mata. Guru bisa memberikan motivasi langsung di kelas agar yang menerima motivasi bukan hanya peserta didik yang dituju, tapi untuk memperkuat juga motivasi teman-teman yang lainnya. Atau bisa juga guru setelah memahami bahwa ada peserta didik yang mengalami penurunan motivasi, maka guru memanggil peserta didik tersebut dan diajak bicara empat mata. Kekurangan pemberian motivasi secara empat mata ini adalah teman-teman yang lain mungkin motivasinya tidak digembleng lagi atau tidak diperkuat lagi. Kelebihannya di sini, peserta didik yang dituju atau yang dimaksud atau yang mengalami pengurangan motivasi tersebut itu dapat benar-benar meresap apa motivasi yang diberikan oleh guru tersebut. Dan guru juga dapat memberikan motivasi berupa hadiah atau hadiah bagi siapa yang mendapat hasil kuis maupun hasil ujian yang baik di kelas. Karena dengan begitu murid-murid itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai kuis terbaik. Karena peserta didik itu akan senang jika mereka mendapatkan hadiah apabila mendapatkan nilai kuis terbaik. Guru juga dapat memberikan pujian sebagai motivasi untuk siswa atau peserta didik. Pujian tersebut dapat ketika mereka mungkin mencapai suatu keberhasilan sekecil apapun, pujian dari guru tersebut akan bisa menjadi motivasi untuk peserta didik tertentu. Jadi begitulah hasil jawaban UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan 2021 dari saya. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari penjelasan jawaban UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan tersebut adalah kita selaku calon guru dan calon orang tua, ketika nanti kita benar-benar menjadi seorang guru ataupun orang tua, kita harus benar-benar memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ataupun anak kita, terutama pada masa usia remaja. Tidak hanya remaja, namun yang harus kita benar-benar pahami dan kita ikuti selalu pergerakan mereka adalah pada usia remaja. Mengapa? Karena pada usia remaja adalah karakteristik emosinya adalah emosi yang labil dan sangat sensitif terhadap peristiwa-peristiwa dan tindak-tindak laku yang orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka akan sangat mudah sekali meniru perbuatan dan mencari jati diri mereka. Sebenarnya bukan hanya remaja, anak-anak pun ketika mereka lahir kita harus mendampingi dan memahami pertumbuhannya agar pertumbuhannya berjalan dengan baik. Dan kita sebagai guru nanti harus memberikan motivasi dan selalu merangkul peserta didik dalam setiap pembelajaran. Agar apa? Agar kendala-kendala yang mereka alami dapat kita ketahui dan kita dapat memberikan motivasi kepada mereka sehingga mereka akan tumbuh motivasi dalam diri mereka sehingga mereka akan semangat untuk menjadi peserta didik yang aktif dan berprestasi. Sekalipun motivasi internal dalam diri peserta didik adalah nomor satu, akan tapi mereka butuh penunjang, yaitu dari mana? Dari motivasi guru dan orang tuanya. Jadi sebagai guru kita harus benar-benar memahami siswa, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga mendidik mereka, mentarbiyah mereka, melihat apa masalah yang mereka kendala, apa yang menjadi kendala bagi mereka dalam menuntut ilmu. Baiklah,
Sekian dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena kita hanyalah manusia yang pastinya tidak luput dari kesalahan. Dan saya hanyalah seorang mahasiswa yang sedang mengalami proses belajar. Jadi, proses belajar itu bukan berarti tidak pernah ada kesalahan, tapi dia akan terus belajar dari kesalahan-kesalahan yang ia buat agar ia mendapatkan hasil yang baik dari pengalaman-pengalaman tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.